Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Karti bahwa untuk unggah dokumen ini sangat penting. Kalau kita lihat dasar hukumnya itu banyak ya, ada beberapa hal, tapi pada dasarnya, unggah dokumen ini adalah sebagai dokumen dasar panjenengan semua, terutama terkait dengan data diri maupun juga data-data pendukung utama yang nanti terkait dengan data yang panjenengan isikan di simpek tadi. Nah, data dukung ini ya, jadi nantinya akan berkembang sesuai dengan perkembangan dokumen yang panjenengan peroleh, terutama adalah terkait dengan data diri maupun data keluarga. Fungsinya adalah untuk layanan kepegawaian maupun penggajian. Jadi pemberkasan dokumen ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dokumen digital atau dokumen elektroniknya nanti diunggah di aplikasi e-file, ya, itu aplikasi e-file miliknya BKD. Nanti di YouTube sudah ada tutorialnya, nanti silakan dibuka sendiri. Kemudian unggah ini dilakukan ya mulai tanggal 27 April sampai tanggal 10 Mei. Ini yang perlu panjenengan catat betul. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala PKD bahwa semua kesalahan unggah dokumen akan berakibat pada layanan kepegawaian panjenengan, terutama adalah penggajian. Karena dokumen yang ada di file ini terkoneksi dengan simpek maupun aplikasi gaji. Jadi kalau nanti gaji mau input gaji, ternyata pada saat dibuka, ternyata di kolom dokumen pendukungnya katakanlah akte anak ataupun akte nikah panjenengan tidak ada, maka aplikasi gajinya tidak akan membaca dan itu dinyatakan tidak terproses untuk tunjangan gajinya atau tunjangan anak atau istrinya. Kemudian untuk yang perlu dipahami juga bahwa dokumen yang diunggah itu adalah hasil scan dari dokumen asli, bukan fotokopi. Jadi dokumen yang di-scan itu harus yang asli. Kemudian yang perlu panjenengan catat betul, scan dokumen sebaiknya dan diwajibkan menggunakan scanner, bukan menggunakan cam scanner atau aplikasi yang ada di HP. Karena kalau menggunakan cam scanner, maka di situ akan muncul watermarknya, yaitu tulisan di bawah itu scanner dari cam scanner, nah itu akan mengganggu atau mengurangi otentisitas dokumen panjenengan. Jadi itu harus dihilangkan. Jadi dokumen yang terscan itu adalah sesuai dengan dokumen aslinya, tidak ada catatan atau watermark lainnya. Kemudian yang tadi itu ada yang dokumen digitalnya. Kemudian yang dokumen fisik, mohon izin dari Dinas Pendidikan Pak Nasikin maupun juga Kasubag itu ataupun Subagnya. Jadi untuk dokumen fisik, ya dokumen fisik atau tekstualnya atau kopiannya itu nanti silakan disimpan di SKPD ataupun di TU sekolah ataupun di monggo silakan Dinas Pendidikan, karena nanti dokumen-dokumen fisik nanti ada yang asli, terutama adalah yang terkait dengan penggajian nanti yang akan disampaikan oleh dari bendahara gaji, syaratnya apa aja, termasuk terkait nanti juga dokumen pendukung PTK atau surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. Itu nanti ada dokumen aslinya yang harus panjenengan lampirkan juga. Nah, kemudian nantinya ya, jadi dokumen-dokumen tadi yang asli maupun yang fotokopi, yang fisik tadi nanti silakan disimpan di nanti Dinas Pendidikan ataupun juga di sekolah. Nanti suatu saat, jadi kita akan melakukan verifikasi maupun validasi. Jadi waktunya juga kita belum bisa menentukan, karena itu adalah suatu saat apabila ada keperluan atau hal-hal lain itu memerlukan dokumen
aslinya untuk melihat atau dicek, katakanlah ada pemeriksaan baik itu inspektorat maupun juga BPK ataupun yang lain, maka kita akan langsung arahkan ke Bapak Ibu. Jadi nanti kalau itu diperlukan maka langsung ke sana. Contohnya adalah terkait surat keterangan nanti, surat keterangan bekerja untuk mendapatkan tunjangan tadi. Kalau itu ada pemeriksaan maka bukti aslinya adalah ada di UPAK ataupun TU. Kemudian yang tadi disampaikan Mbak Ina terkait dengan SIMPEK tadi, di SIMPEK itu di halaman awal adalah ada foto. Nah, Bapak Ibu juga harus menyiapkan foto nanti untuk diunggah di aplikasi SIMPEK. Silakan, dengan ketentuannya adalah pas foto menggunakan seragam kaki dengan latar belakang oranye, kecuali nanti kalau sudah jadi fungsional. Ya, untuk pertama kita masih harus pakai yang oranye. Kemudian nanti diunggah di SIMPEK tadi. Jadi ketentuan tadi yang tadi balik. Untuk guru perempuan atau wanita, pemakaian kerudung adalah masuk di dalam pra. Oke, jadi sesuai dengan foto yang terpampang di sini. Oke, lanjut. Nah, beberapa jenis dokumen yang wajib diunggah itu yang pertama adalah KTP. Kalau tadi ada terkait dengan KTP yang tidak sama, monggo yang pertama silakan dilengkapi dulu. Kemudian KK, kartu keluarga, nanti juga untuk memverifikasi terkait dengan anak maupun istri, nanti bisa kelihatan di situ. Kemudian NPWP ya. Kemudian yang keempat adalah BPJS, baik Bapak Ibu sendiri atau PPPK, kemudian suami atau istri bagi yang memiliki atau sudah berkeluarga, kemudian juga BPJS anak bagi yang sudah memiliki. Kemudian yang kelima adalah surat nikah atau akte nikah bagi yang sudah menikah. Kemudian yang keenam adalah akte kelahiran. Nah, akte kelahiran ini semua, jadi artinya nanti milik yang bersangkutan atau ASN yang bersangkutan, kemudian suami atau istri, kemudian anak. Itu bagi yang berkeluarga, baik anak yang sudah mendapatkan baik anak yang nantinya mendapatkan tunjangan maupun anak yang tidak. Artinya kalau ternyata sudah ada yang memiliki anak 4, tapi nanti anaknya tetap dimasukkan, tapi nanti yang mendapatkan tunjangan anak itu nanti sesuai dengan ketentuan. Tapi data anaknya dan akte kelahirannya juga harus diunggah sekalian. Kemudian yang ketujuh adalah SEKUM PTK, yaitu surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga. SEKUM PTK ini nanti didukung dengan data yang di atas tadi, yaitu ada surat nikah atau akte nikah dan akte kelahiran. Itu tidak boleh tidak sama. Artinya kalau di situ menjenengan mengajukan tunjangan anak, maka harus didukung dengan akte anak dan juga bisa dilihat dari kartu keluarga. Jadi kalau akte anaknya kalau tidak ada, ya tentunya tunjangan anaknya tidak akan terproses karena aplikasi gajinya itu sudah terkoneksi dengan EPL maupun juga SIMPEK-nya. Jadi mohon ini untuk ditekankan juga, jangan sampai nanti mengajukan tunjangan anak tapi tidak melampirkan atau tidak dilengkapi dengan dokumen pendukungnya. Lanjut, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah ijazah dan transkrip nilai. Tadi sesuai dengan SIMPEK tadi yang disampaikan Mbak Ina, bahwa ijazah ini adalah mulai dari SD sampai dengan ijazah terakhir pada saat Bapak Ibu diangkat menjadi ASN. Kemudian yang kesembilan adalah SADIP atau sertifikat pendidik. Itu nantinya karena yang berjalan selama ini sertifikat pendidik yang panjenengan semua ketahui bahwa ini adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikasi. Nanti yang lebih tahu lebih dari Dinas Pendidikan terkait dengan sertifikasi pendidikan itu. Kemudian yang ke-10 adalah surat keterangan kerja atau wirausaha atau tidak bekerja. Nah, ini adalah surat keterangan untuk mendukung SEKUM PTK tadi terkait dengan tunjangan. Karena surat keterangan kerja itu
apabila ternyata yang sudah berkeluarga, suami atau istrinya itu bekerja di non PNS atau non TNI ataupun Polri, karena nanti akan mendapatkan tunjangan suami atau istri. Kemudian yang tidak bekerja itu adalah bagi suami istri yang tidak bekerja, nanti akan dijelaskan oleh bendahara gaji. Itu nanti tujuannya juga untuk mendukung pengajuan sekup PTK tadi. Kemudian yang 11 adalah SKPPPK, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKD, bahwa petikan ini sudah proses, tinggal menunggu. Jadi nanti setelah panjenengan semua itu mendapatkan, monggo silakan langsung diunggah di FL, karena aplikasi gaji itu akan membaca dari FL apakah ada atau tidak, kemudian juga di sipornya. Jadi itu semua terkoneksi. Jadi kalau ternyata tidak diunggah, ya jangan salahkan kita apabila gaji panjenengan semua akan tertunda atau tidak terproses. Kemudian yang ke-12 adalah SPMT, surat perintah melaksanakan tugas. Monggo Bapak Ibu nanti koordinasi dengan tempat kerja Bapak Ibu, apakah di sekolah ataupun di dinas pendidikan. Karena kemarin kita sudah ada rapat koordinasi, monggo silakan untuk nanti ditindaklanjuti. Kemudian yang 13 tadi SKUM PTK tadi. Lanjut. Nah, itu tadi adalah dokumen yang harus diunggah Bapak Ibu. Kemudian terkait ketentuan scan dan unggah tadi, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa dokumen panjenengan yang di-scan tadi itu harus pakai scanner Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menggunakan cam scanner pakai HP, nanti akan muncul watermark. Saya ingatkan lagi, karena nanti akan mengurangi otentisitas dari dokumen Bapak Ibu. Karena itu akan muncul, walaupun dibuka di komputer manapun, itu akan muncul. Formatnya menggunakan PDF. Kemudian ukurannya atau size-nya itu maksimal adalah 1 MB. Kalau nanti Bapak Ibu ternyata dokumennya itu lebih dari 1 MB, maka akan bermasalah. Tolong bisa dikompres sehingga menjadi kurang dari 1 MB. Kemudian posisinya harus portret atau berdiri. Kemudian yang di-scan adalah dari dokumen asli. Kemudian harus berwarna dan jelas terbaca Bapak Ibu. Kalau panjenengan pada saat scan hasilnya itu tidak terbaca, maka sampai sini pun juga tidak akan terbaca dan akan berakibat tidak terproses. Nah, kemudian apabila itu tidak terproses dari 9024 ASN tadi, maka akan menghambat dari proses yang lainnya, karena prosesnya nanti akan dilakukan secara bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu juga perlu perhatikan juga dalam waktu yang sudah ditentukan tadi, yaitu dari tanggal 27 sampai tanggal 10 tadi pada saat panjenengan unggah dokumen, tolong Bapak Ibu jangan sampai molor. Artinya Bapak Ibu jangan sampai lewat waktunya. Kami tahu bahwa sebentar lagi ada kegiatan besar, terutama Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ini nanti Bapak Ibu akan terganggu, tapi usahakan Bapak Ibu sudah mengunggah dokumen yang kami perlukan. Karena setelah nanti tanggal 12 pada saat kami melakukan verifikasi dokumen Bapak Ibu, maka kita melakukan sesuai dengan antrian atau data yang sudah masuk. Dari 9024 itu kita akan verifikasi satu persatu, baik itu satu persatu per NIK maupun juga per dokumen. Bapak Ibu bisa mengkalikan apabila 9024 itu dikalikan minimal 15 dokumen saja, itu sudah dokumen yang harus kita verifikasi adalah 135.360 dokumen, dan itu harus kita lakukan dalam waktu yang sangat singkat, dan kita harus teliti karena kita juga harus membaca isi dokumen tersebut. Nah, apabila pada saat kita verifikasi katakanlah miliknya Pak Kaijo sudah kita verifikasi, ternyata ada satu dokumen yang kurang, maka kekurangan itu akan kita lewati.
kita akan lanjut ke temannya atau ke Pak Aimin ataupun yang lain. Nah, dokumen Pak Kaijo yang sudah kita lewati itu tidak mungkin pada saat itu atau hari itu kita kembali lagi ke Pak Kaijo, sehingga itu akan tertinggal. Nah, pada waktu kita sudah selesai melakukan verifikasi, nah ternyata tadi ada yang satu itu akan menghambat dari semuanya. Jadi tolong Bapak Ibu juga harus perhatikan. Bapak Ibu disiplin, kami juga akan disiplin. Kita akan melayani Bapak Ibu dengan secara baik-baik. Dan kita berusaha Bapak Ibu tidak akan dirugikan. Nah, kemudian untuk caranya, karena ini nanti Bapak Ibu bisa buka di link yang ada di paparan ini, yaitu di link youtube.b kemudian garing slash kemudian J 42 T besar kemudian E P 4 B besar 9 kemudian U besar dan C. Bapak Ibu bisa buka di YouTube itu. Lanjut. Kemudian kegunaan dari dokumen yang Bapak Ibu unggah itu adalah untuk proses administrasi kepegawaian yang terutama adalah proses penggajian dan layanan kepegawaian lainnya, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala DKD, itu ada beberapa layanan yang memang menjadi hak panjenengan, walaupun ada yang memang tidak sama dengan PNS, tapi ada beberapa layanan kepegawaian yang harus panjenengan terima dan harus kita selenggarakan. Dan yang penggajian itu sangat penting, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala DKD, Bapak Ibu juga harus perhatikan itu. Lanjut. Oke, Bapak Ibu, demikian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Kabit.